Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miss Erwita, CGP ke-6 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun atau among. 1. Ingarso sing tulodo maksudnya adalah sebagai seorang pendidik di depan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kedua, ing madio mangun karso maksudnya adalah seorang pendidik berada di tengah membersamai peserta didik. Ketiga, tut wuri handayani adalah sebagai seorang pendidik berada di belakang memberikan dorongan kepada peserta didik. Kedua, kodrat anak, yakni kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Kedua, kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat sang anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dan proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, membantu atau memfasilitasi anak-anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Cara menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Kelima, budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi berarti pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Pekerti berarti tenaga. 6. Petani. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan bibit baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu ditanam adalah biji jagung yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu akan tumbuh namun tidak akan optimal. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dan perubahan yang saya alami dan akan dipraktekkan di kelas dan sekolah. Dengan mempelajari materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak sekali pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan, yakni 1. Mengetahui tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Bahwa tujuan pendidikan yakni menuntun bukan menuntut. 3. Selama ini saya beranggapan bahwa anak adalah tabula rasa atau kertas kosong yang bisa dibentuk sesuai keinginan orang dewasa. Ternyata anggapan saya tidaklah benar, bahwasanya anak bukan tabula rasa atau bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. 4. Selama ini saya lebih banyak melakukan pembelajaran berpusat pada guru, bukan pada peserta didik. Seharusnya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Tugas saya sebagai pendidik adalah menuntun atau membantu memfasilitasi peserta didik. Dengan adanya pengetahuan dan pengalaman baru ini, insya Allah saya akan mempraktekkan di kelas yang saya ampu.
Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni 1. Guru dan peserta didik berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan kebahagiaan sebagai manusia. 2. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa, mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being atau siswa yang bahagia. Demikianlah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan bahagia.